Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu udah punya kitab semua anak-anak takhasus ya. Si Aldi udah punya buku? Belum? Kitab udah punya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan dari bab at-thaharah, yaitu babul wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan permasalahan membasuh kedua tangan ketika bangun dari tidur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca faedah dari beliau bahwasanya jumhur para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan membasuh kedua tangan tersebut mencakup ketika bangun dari tidur malam ataupun tidur siang, berdasarkan keumuman hadis yang datang secara muqayyad pada riwayat Abu Dawud dengan lafaz idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam. Itu mencakup umum tidur malam. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membaca hadis dari sahabat Laqit ibni Sabirah berkaitan dengan permasalahan isbagul wudu serta permasalahan takhlilul asabi' dan juga al-mubalaghah fil istinsyaqa. Maka pada pertemuan di pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca secara rinci keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Disebutkan di halaman 102 ini, al-mas'alatu tsaniyah takhlilul asabi' fil wudu, hukum menyela-nyela jari jemari ketika berwudu ya, jari jemari ini di sela-sela ketika berwudu. At-takhlil huwa tafriqu baina asabi'il yadain aw asabi'ir rijlain biwasitatil asabi' al-ukhra li ajli wusulil ma ila ma bainaha. At-takhlil adalah memisahkan antara jari jemari tangan atau jari jemari kaki yang tadinya rapat seperti ini, dipisah ya, seperti ini. Namanya takhlil. Biwasitatil asabi al-ukhra, dengan perantara jari tangan yang lain. Kenapa? Li ajli wusulil ma ila ma bainaha, dalam rangka tujuannya agar
air tersebut bisa sampai di jari jemari tadi. Jadi yang namanya takhlil, ini jari jemari antum meregangkan dengan menggunakan telunjuk, itu namanya takhlil ya. Wa hadha takhlil jumhur ahli ilmi yarawna istihbabahu faqata. Takhlil ini tadi menyela jari jemari dengan jari-jari tangan yang lain ya. Menurut pandangan jumhur adalah sunnah saja. Fal amru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa khallil bainal asabi' lil istihbab. Katanya jumhur, perintah yang ada pada sabda Rasul, yaitu Rasul mengatakan wa khallil bainal asabi', dan sela-sela jari jemari tersebut adalah perintah yang menunjukkan istihbab, perintah yang menunjukkan sunnah saja. Liwujudi ma yasrifuhu anil wujub ilal istihbab. Kata Syekh Taufiq, kenapa dikatakan sunnah bukan dikatakan wajib? Dalam keadaan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Kata para ulama, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada suatu perintah, baik dalam nas Al-Qur'anul Karim atau nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Hatta ya'tiyas sharif alladhi yasrifu anil wujub. Sampai datang ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tadi. Namun di sini jumhur mengatakan menyela jari jemari ketika berwudu hukumnya sunnah saja, istihbab. Kata jumhur, dikarenakan adanya sesuatu yang memalingkan dari hukum wajib menuju hukum istihbab. Apa itu? Wahwal ati. Dalil tersebut sebagai berikut. Al-awwal, dalil yang pertama, annal murada min taghsilil a'dha al-wajiba fil wudu wusulul ma ila jami'il ajza'i fiha. Kata jumhur, alasan yang pertama, argumentasi yang pertama, bahwasannya yang dimaksudkan, yang diinginkan dari pembasuhan anggota wudu adalah tercapaikannya atau tersampaikannya air ke seluruh anggota bagian wudu tadi. Itu tujuan dibasuh. Au jarayanil ma ila jami'i ajza'il wudu, atau tujuannya jarayanul ma, teralirkannya air ke seluruh bagian-bagian ajza'il adu, bagian-bagian dari anggota wudu tadi. Fa idza hasala hadza min duni takhlil, apabila hal tersebut sudah tercapai, terwujudkan tanpa harus disela-sela, fala yakunu takhlil lazimam, maka tahlil tidak dikatakan harus, tidak dikatakan wajib. Wa innama min babil ihtiyat wal kamal fayakunu mustahabban. Sehingga yang demikian itu tadi cuman dianggap bagian bab ihtiyat, bab kesempurnaan, bab hati-hati, jangan-jangan air tidak mengalir. Fayakunu mustahabban, sehingga hukumnya mustahab. Jelas? Wa kadzalika,
sami'na wa istafadna min syekhina Abi Abdullah Abdurrahman ibni Umar ibni Mar'i al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati. Demikian juga yang kami dapat faedah dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Syekhuna Abdurrahman al-Adani rahimahullahu ta'ala menyebutkan faedah bahwasannya menyela jari jemari, kata beliau, hukumnya dirinci. Apabila air tersebut sudah tercapai, sudah masuk, sudah meresap ke jari jemari dan sudah membasahi jari jemari, maka menyela jari jemari tersebut tahlil, hukumnya sunnah, kata beliau. Namun kalau seandainya air tersebut tidak bisa wusul, tidak bisa sampai di sela-sela jari jemari tersebut dikarenakan jari jemarinya rapat, maka ketika itu tahlil binisbati lahu yakunu wajiban. Maka tahlil menyela jari jemari bagi orang yang seperti itu hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, demikian faedah yang kami dapatkan dari Syekhuna rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mirip dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Asani, yang kedua, alasan yang kedua dari alasan jumhur yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Malik Taufiq Al-Ba'dani dalam buku beliau ini tadi. Kata Syekh Taufiq, anna katsiran minas sahabah wasafu wudu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru anhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil baina asabi'il yadain wa asabi'ar rijlain. Kata beliau, banyak dari kalangan sahabat yang telah mensifatkan, menyebutkan tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menukilkan, tidak menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela jari jemari, baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Namun dari sahabat-sahabat tersebut tidak menyebutkan mereka melihat Rasul menyela jari jemari. Ingat ya ikhwan, ya, suatu kaidah, ya, ketika sahabat tidak melihat Rasul menyela jari jemari seperti itu, bukan berarti Rasul tidak melakukan sama sekali, ya. Dikarenakan ada secara lisan Rasul menyebutkan selala jari jemari, memungkinkan beliau melakukannya dengan ahyanan, sesekali. Fahadha yadullu ala nabi ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yudawim alaihi li'adami wujubihi. Lihat kata Syekh Taufiq Al-Ba'dani, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senantiasa, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senantiasa melakukannya. Li'adami wujubihi, dikarenakan tidak wajib. Wa hadza huwa ar-rajih, ini adalah pendapat yang rajih. Ya. Illa idza lam yasil al-ma ila hadhil ajza' min al-asabi' li'anna al-ma' qalil. Kecuali kalau kondisinya air tersebut tidak sampai kepada bagian-bagian anggota wudhu ini tadi, pada sela-sela jari jemari, dikarenakan air tersebut sedikit, aw li'annal asabi' multasiqa bi ba'dihha, atau dikarenakan jari jemari tersebut terlalu padat rapat, fa fi hadhil halah yajibu at-takhlil bi ittifaqil ulama. Maka kalau kondisi seperti ini, kesepakatan para ulama, wajib di sela-sela jari jemarinya. Li'annal wajiba wusulul ma' ila jami'il udwi, dikarenakan perkara yang wajib tatkala berwudu
adalah tersampaikannya air pada seluruh bagian anggota tersebut. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut dikatakan wajib. Ya, dikatakan wajib. Ini suatu kaidah ya ikhwan, kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang antum ingat baik-baik. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kata para ulama, sesuatu yang wajib tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan suatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Difahami? Contoh misalkan sholat, ya, hukumnya apa? Wajib. Dan tidak akan sempurna sholat tersebut kecuali dengan berwudu, maka wudu hukumnya wajib. Jelas? Nah, ada air, beli air hukumnya apa? Ada mubah atau halal atau wajib atau sunnah beli air? Syahdana, apa hukum beli air? Halal, mubah atau sunnah? Jual beli, hukum asal jual beli apa? Mubah. Kebetulan misalkan musim kemarau atau kebetulan air di tetmon kita itu habis, kering, kita nggak punya air, sedangkan wudhu hukumnya wajib ketika hendak mau sholat. Sholat hukumnya wajib dan tidak mungkin ya, didapatkan air tersebut kecuali dengan cara membeli, maka membeli ketika itu hukumnya wajib. Jelas? Nah, itu makna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan mungkin bisa sempurna kecuali dengan perkara tadi, maka perkara ini tadi hukumnya berubah menjadi wajib. Jelas? Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, al-mubalaghah fil istinsyaq, hukum mubalaghah ketika istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Fahrul, ya, masukkan air dalam hidung, sedot dengan napas. Wa ya jazbul ma biquwwatin ilal anfi. Istinsyaq itu adalah menarik air, mengisap air dengan kuat ke hidung menggunakan napas. Hatta yasila ila akhiril anfi, sampai air tersebut masuk ke ujung hidung ini tadi, nah, agak sini. Jadi masuk di sini, ya, dari sini sampai ke sini, ke tengah-tengah ini. Ya. Walladhi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang dipegangi oleh jumhur, annal amra bil mubalaghah fil istinsyaq li ghairi shaim li istihbab wa laysa lil wujub. Kata jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan perintah dalam hadis yang menunjukkan agar mubalaghah, bersungguh-sungguh ketika istinsyaq bagi orang yang tidak sedang puasa adalah perintah yang menunjukkan sunnah saja, bukanlah perkara yang wajib. Li'annal wajib ayyasilal ma ilal anfi, dikarenakan perkara yang wajib yaitu air tersebut sampai kepada hidung saja, semata-mata sampai ke dalam hidung, maka sudah dikatakan gugur kewajiban dari perintah istinsyaq. Wa hadza yahsulu walau lam yajzabahu biquwwah, ini bisa terwujud meskipun tidak ditarik oleh dia dengan kuat, tidak dihisap dengan kuat. Ya, fa fi sahihain
disebutkan dalam Bukhari Muslim, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyantathir. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia jadikan air tersebut, dia masukkan ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan lagi. Dia istinsyak, kemudian istinthar. Fatakunul mubalaghah amran zaidan 'alal wajib. Sehingga perintah untuk mubalaghah tersebut adalah perintah yang nilainya tambahan, sebagai perintah tambahan terhadap sesuatu yang sudah wajib. Jadi amrun zaid 'alal wajib, perkara tambahan saja. Min babil kamali wal afdal, cuman digolongkan bab kesempurnaan dan keafdolian saja. Walladzi wasafu wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru anhu al-istinsya' wa lam yadhkuru anhu al-mubalaghah fihi. Mereka para sahabat yang menyebutkan tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cuman menyebutkan tentang istinsyak, tidak menyebutkan mubalaghah. Kalau kita baca hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Utsman ibnu Affan, mereka menyebutkan tata cara wudu Rasul istinsyak, tapi mereka tidak menyebutkan perintah untuk mubalaghah. Li'annahu law kana wajiban la amara bit taharri fi wa tadqiq 'ala as-sha'im wa lam yulghihi mutlaqan. Dikarenakan kalau seandainya al-mubalaghah ketika istinsyak adalah sesuatu yang wajib, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk perhatian dan jeli. Begitu juga bagi orang yang berpuasa. Walam yulghi mutlaqan, dan Rasul tentu tidak akan membiarkannya secara mutlak. Fal qaul bi'adami wujubil mubalaghah fil istinsya' huwa rajih wallahu a'lam. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala, pendapat yang mengatakan tentang tidak wajibnya mubalaghah ketika istinsya' adalah pendapat yang rajih wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, istinsya' hukumnya apa? Wajib. Apa makna wajibnya? Semata-mata antum ciduk air ya dengan tangan kanan, antum sedot dengan hidungnya antum, masuk dia ke hidung, sudah gugur kewajiban. Namun yang afdol, yang sunnah, antum sedot agak kuat sehingga agak terasa di pangkal hidung ini tadi. Agak terasa apa? Airnya itu agak, apa bahasa kitanya? Agak cak kelemesan kalau bahasa dusun kami. Jelas ya? Nah, mubalaghah tadi hukumnya apa? Apa syahadat hukumnya? Mubalaghah ketika istinsyak. Nah, apa ini? Mubalaghah istinsyak hukumnya apa? Abdul Rahman. Istinsyak hukumnya wajib. Kalau mubalaghah sunnah. Ya, yang sunnah tadi yang sampai airnya masuk ke tengah-tengah ini, ke pangkal ini tadi, itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau seandainya antum berwudu, airnya semata-mata di sini, itu sudah gugur kewajiban. Jelas? Jelas ya? Kita lanjutkan. Qala Syekh Abu Malik Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Syekh Taufik Al-Ba'dani ini beliau seorang alim ahli fikih, termasuk murid dari muridnya Syekh Muqbil. Nah, beliau ini ngajar di Darul Hadis Ma'bar, Yaman Utara. Ya, beliau naib penggantinya Syekh Muhammad Al-Imam. Kalau Syekh Muhammad Al-Imam lagi safar, lagi pergi, yang gantikan pengajian, pelajaran, itu Syekh Taufik Al-Ba'dani. Ma'ruf ya ikhwan, sudah di zaman kita dulu, beliau sudah ma'ruf ya, seorang mudarris, pengajar ya. Dari wilayah Ib, murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala,
yang dikenal juga pakar dalam bidang fikih, yaitu Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Ba'dani. Ya, Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Ba'dani, beliau pengampu Darul Hadis di wilayah Ba'dan. Mimbabil faedah, ya, mimbabil faedah, Tullab Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang dikenal mumpuni dan pakar dalam fikih adalah Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani, yang dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau seorang ahli fikih yang ma'ruf lah di Dammaj sebelum berdirinya Markiz Darul Hadis bil Fuyush. Itu Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, orang yang ma'ruf, ya, mengajar di Darul Hadis di Dammaj. Beliau ketika Syekh Muqbil wafat, beliau tidak meninggalkan Dammaj. Beliau tetap berada di Dammaj mengajar. Bahkan kalau mau dikatakan sudah banyak murid-muridnya Syekh Muqbil yang buka markis sendiri, yang pulang kampung, tapi Syekh Abdurrahman masih bertahan di Dammaj sampai wafatnya Syekh Muqbil sampai tahun 2005 atau 2006. Syekh rahimahullah ta'ala masih mengajar di Dammaj. Adapun kitab yang ma'ruf dulu diajarkan oleh Syekhuna Abdurrahman di Dammaj adalah Ad-Darari Al-Mudiyah karya Syaugani. Ya. Sehingga beliau yang masyhur di kalangan thalabul ilm, di kalangan masyayikh, beliau Syekh Abdurrahman dilaqabi dengan Faqihul Yaman. Ya, Faqihul Yaman. Dulu Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i sering terkadang bertanya kepada Syekh Abdurrahman, ya, nelpon kepada Syekh Abdurrahman bertanya tentang permasalahan fikih. Bahkan di masa hidup Syekh Muqbil, ketika itu Syekh Abdurrahman baru berumur 20 tahun, sudah dipanggil oleh Syekh Muqbil sebagai syekh. Salah seorang talib Indonesia pernah bertanya kepada Syekh Abdurrahman, "Ya Syekh, kapan Syekh Muqbil memulai memanggil antum dengan panggilan syekh?" Ya. Kata Syekh Abdurrahman, "Fi dzalika umri 20 sanah." Ketika itu umurku baru 20 tahun. Ya, baru 20 tahun. Dan itu ada rekamannya. Ada rekamannya. Ya, ma'ruf masyhur. Ya. Syekh Muqbil menyebut Syekh Abdurrahman sebagai syekh. Ya. Kemudian beliau Syekh Abdurrahman ini dikenal sebagai orang yang ahli fikih. Banyak orang-orang yang belajar dengan beliau di Darul Hadis Dammaj. Datang pada masanya beliau ingin pulang ke Aden dan mendirikan markiz Darul Hadis yang ada di kampung Fiyush pada masa itu. Beliau bercerita kepada kami, waktu itu beliau ditemani oleh Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji, ya, untuk mencari tempat mendirikan markiz Darul Hadis. Beliau cari-cari, cocoklah beliau dengan kampung yang merupakan pada waktu itu gurun, padang pasir. Kata beliau, ana pun istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami memilih tempat tersebut sebagai tempat mendirikan markiz. Didirikanlah markiz ketika itu, kalau tidak salah mungkin sekitar tahun 2007 atau 2007 sudah mulai Syekh mendirikan markiz Darul Hadis dari masjid yang kecil. Dari masjid yang kecil. Dan ketika itu Syekh langsung yang mengajar, belum banyak para mudarrisin pada waktu itu, ya, bahkan kondisi santri pun masih sedikit. Dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Darul Hadis pada waktu itu yang ada di Fiyush diresmikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala, salah seorang alim dari kota Madinah. Beliau datang ke negeri Yaman, muhadharah, dan istilahnya meresmikan Darul Hadis yang ada di Fiyush ketika itu. Kemudian dengan berjalan waktu dari tahun 2007, 2008, 2009 terus berbondong-bondong thalabul ilm datang ke negeri Yaman pada masa itu tadi. Sehingga Syekh berkeinginan untuk membangun masjid yang lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Beliau bangunlah masjid yang sekarang yang ditempati para thalabul ilm. Adapun masjid yang dulu
ya, masjid yang dulu itu dijadikan sakan, dijadikan asrama, ya, seluas bangunan kita ini tuh, ya, Masjid Qadim kami nyebutnya, dijadikan asrama. Kemudian Syekh membangun masjid yang lebih besar lagi, ya, sampai tulab ketika itu orang Indonesia pun mencapai sekitar 200 pada masa itu. 2014 orang Indonesia sudah mencapai 200 orang. Ya, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Syekh rahimahullah taala dibunuh, ya, ditembak oleh orang yang punya pemikiran Khawarij ketika itu, ketika Syekh hendak keluar dari rumah menuju masjid, ya, ingin mengajarkan daras tafsir As-Sa'di. Beliau ditembak, ya, meninggallah Syekh rahimahullah taala. Namun apakah markis sepi? Ya, walaupun dari 2007 ke 2015 Syekh rahimahullah taala meninggal, atau 2016 Syekh meninggal, ya, lebih kuranglah 10 tahun anggaplah Syekh berdakwah di Fiyush. Namun Syekh telah mentarbiyah ribuan para thalabul ilm, ribuan duat. Bahkan beliau telah mentarbiyah para hufadz, mudarrisin. Bahkan sekarang yang mengajar di Darul Hadits bil Fiyush itu semua min tullabi Syekh rahimahullah taala. Bahkan sebagian masyayikh yang berdakwah di Yaman, yang memiliki margiz, yang memiliki pondok pesantren, juga tidak lepas mereka adalah dulunya min tullabi Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala. Hatta Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Ba'dani, Muhammad Ibn Hizam dulunya adalah murid dari Syekh Abdurrahman. Ya, banyak dia mendapatkan fikih pelajaran dari Syekh Abdurrahman rahimahullah taala. Itu Syekh Abdurrahman. Sehingga markis Darul Hadits bil Fiyush pada waktu itu mereka sepakat, ya, untuk mengangkat pengganti Syekh Abdurrahman adalah Syekh Abdullah Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani, yaitu kakaknya Syekh Abdurrahman. Nah, kakaknya Syekh Abdurrahman ini tadi kalau dalam bab fikih tidak terlalu dikenal, ya, maksudnya seperti dikenalnya Syekh Abdurrahman. Namun yang masyhur di kalangan thalabul ilm, yang masyhur di kalangan para mudarrisin wal mustafidin, dan juga di kalangan masyayikh kita, bahkan di Fiyush pun dikenal Syekh Abdullah Ibnu Mar'i Al-Adani. Beliau dikenal orang yang pakar dalam bidang usul fikih. Bahkan dulu ana dengar langsung dengan telinganya ana sendiri, ya, ana dengar langsung dengan telinga ana ketika kami pelajaran Daras Al-Waraqat karya Al-Juwaini yang disyarah oleh Abu Muhammad Salakantush. Syekh Salakantush ketika itu menyebutkan, ana ingin menulis buku Tabaqatul Usuliyin dan ingin ana masukkan nama Syekh Abdullah sebagai ahli usul yang berasal di negeri Yaman pada masa itu. Namun ternyata Syekh Abdullah dengan ketawaduan beliau enggan nama beliau dimasukkan sebagai orang yang ahli usul, yaitu Syekh Abdullah Ibnu Mar'i Al-Adani hafizahullah ta'ala. Selain Syekh Abdurrahman yang dikenal juga pakar dalam fikih di masa-masa sekarang, yaitu Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani, ma'ruf. Demikian juga Syekh Taufik Abu Malik Taufik Al-Ba'dani, buku yang kita kaji ini tadi. Demikian juga yang dikatakan termasuk pakar dalam bidang fikih, bahkan termasuk yang mumpuni dalam fikih Syafi'iyah, Fadilatul Syekh Nu'man Ibni Abdul Karim Al-Watar. Ya, Syekh Nu'man Al-Watar ini termasuk syekh yang ada di Yaman sekarang, punya markis Darul Hadits di Makkah. Beliau termasuk seorang alim fikih. Tahun kemarin, tahun haji tadi, beliau resmi diangkat oleh Kementerian Yaman sebagai mufti jamaah haji. Mufti jamaah haji. Resmi keluar pengangkatan penunjukan kepada Syekh Nu'man Al-Watar agar beliau menjadi mufti di musim haji untuk warga Yaman. Ya. Min babil faedah, Syekh Nu'man Al-Watar mumpuni juga dalam bidang akidah.
Bahkan dulu Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikenal sebagai pakarnya Syekhul Aqidah fid Dammaj, yang dikenal juga Syekhul Aqidah fil Fuyush, ya, Syekh Yasin, para penuntut ilmu yang dulu pernah belajar di Dammaj ataupun yang datang belakangan, tidak ada yang tidak mengenal Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Syekh Nu'man itu adalah termasuk dari gurunya Syekh Yasin, ya. Syekh Nu'man termasuk gurunya Syekh Yasin Al-Adani, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, banyak ikhwan kalau antum ingin belajar fikih di negeri Yaman dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah, makanya bagi antum semua, ya, thalabul ilm, ya, para penuntut ilmu, gantungkan cita-cita antum setinggi langit. Jangan antum jadikan pijakan antum akhir belajar antum di Darul Hadis yang ada di Palembang ini tadi. Darul Hadis yang ada di Palembang itu cuman jembatan anak tangga untuk antum belajar ke negerinya para ulama. Kita bukanlah para ulama. Ana dan antum sama-sama talibul ilmi. Kita sama-sama tullabul ilm. Kita nastafid wa nufid. Kita ngambil faedah, kita sampaikan faedahnya tadi. Jangan antum jadikan akhir belajar antum di Indonesia. Kalau antum ingin dapat ilmu, belajar antum raihlah ke negeri para ulama. Dan ingat sekali lagi, jangan menjadikan cita-cita antum kalau mau belajar harus ke Jamiah Islamiyah, harus gratisan. Jangan. Boleh belajar ke Jamiah Islamiyah, boleh, tidak masalah. Tapi ketika di sana tidak memungkinkan karena harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, belum tentu lulus, jangan dijadikan ke Jamiah Islamiyah. Cari tempat lain. Alhamdulillah negeri Yaman bisa menampung. Antum punya ongkos berangkat, berangkat. Tidak ada kiriman ustaz, tidak masalah. Di situ tidak akan mungkin mati. Belum ada sejarahnya orang mati di Yaman dari kalangan penuntut ilmu mati kelaparan, belum ada. Kalau mati kanker, kena penyakit kanker, itu ada. Tapi mati kelaparan belum ada sejarahnya. Belajar antum di situ. Istifadah dengan para ulama. Termasuk waminal khata', termasuk kesalahan sebagian penuntut ilmu yang ada di Indonesia ini, ya ikhwan, dia menjadikan dirasa belajar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah itu puncak thalabul ilmi, puncak terakhir. Pokoknya harus di sana. Kalau tidak di sana, tidak mau dia. Ini bodoh, ya, kebodohan. Yang sangat miris kadang sebagian orang kalau SD-nya bayar sekolah mahal, ya, sekolah mahal. Masuk SD saja 8 juta per bulan, 800.000 sanggup dia untuk SD. SMP masuknya 8 juta, 13 juta sanggup dia, atau 15 juta per bulan, 1,5. SMA-nya masuknya 20 juta per bulan, 2 juta sanggup, ya enggak? Pas lulus tamat SMA-nya dari pondok pesantren, maunya cari yang gratisan. Kalau enggak ada yang gratisan di Jamiah Islamiyah, enggak mau. Ini khotok, kesalahan, ya. Belajar saja dulu, mana yang dia bisa bayar ya bayar, berangkat. Nah, itu kesalahan, maunya cari gratisan. Itu bukan, itu namanya pemalas belajar, bukan jiwa thalibul ilmi. Jiwa thalibul ilmi itu tadi seorang thalib dimanapun dia bisa belajar, belajar istifadah. Enggak mesti di Jamiah Islamiyah, ya. Di Jamiah bagus, di Mekah bagus, dimanapun bagus, silahkan. Tapi kalau mau menjadikan harus jamiah, harus beasiswa, nah, itu kesalahan. Itu yang antum camkan baik-baik sebagai thalibul ilmi. Lihat itu. Nah, tadi pagi Syu'bah sudah menginformasikan, sudah sampai kemana mereka? Rombongan yang berangkat kemarin dari Indonesia, Jakarta menuju Yaman, tadi malam sudah sampai di Abu Dhabi, Dubai. Lanjut ke Kairo, kemudian dari Kairo lanjut ke Yaman. Berapa umur Syu'bah? 18 tahun. Ya, 18 tahun.
Ya, dia belajar di sini lebih kurang berapa? 3 tahun. Udah dia aman, sudah tenang belajar. Ya. Banyak sekali faedahnya belajar di luar negeri itu ya ikhwan. Kita belajar bahasa Arab lebih cepat, ngobrol sama orang Arab, terbiasa dengan masyayikh, ilmunya lebih banyak, banyak kawan, banyak pengalaman, semuanya luar biasa. Ya, antum bisa berinteraksi langsung sama orang Arab, bisa mengambil adab dan akhlak dari para ulama secara langsung. Tapi kalau cuma di Indonesia, ya antum yang ustadz sehebat-hebat pun ustadz Indonesia ini tadi, ilmunya tidak akan sama dengan, ya maaf bukan merendahkan ustadz-ustadz di Indonesia, sepandai apapun ustadz di Indonesia ini tadi, ilmunya tidak akan sama dengan masyayikh sekalipun. Ya, nggak akan sama, beda. Walaupun ustadznya misalkan bergelar doktor sekalipun, ya, nggak akan sama. Kenapa? Ya, orang yang mumarosah setiap hari dengan ilmu itu akan semakin matang keilmuannya tadi. Maka kami menasihatkan kepada antum semua, ya thalabul ilm, jangan antum jadikan Darul Hadis yang ada di Palembang ini tadi akhir belajarnya antum. Ya, tuh Aldi, ya, siapa lagi? Sahdana, ini siapa lagi ini yang Farhan nama antum ya? Farhan, Farhan dari NTB ya? Iya, NTB. Masya Allah dari NTB. Ya banyak juga dari NTB itu orang-orang yang belajar di Darul Hadis di negeri Yaman, banyak. Ya. Ini Palembang lumayan, udah lumayan banyak ini. Ada Syu'bah, ada Syarif, ada Firhan. Itu yang datang dari sini. Bentar lagi Idil berangkat, belum juga ada juga yang dari Linggau, banyak Sumsel, ya. Mudah-mudahan mereka semua bisa memberikan pencerahan nanti ketika pulang, memberikan faedah kepada umat, berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah. Semakin banyak orang yang mumpuni, maka akan semakin tersebar ilmu tersebut. Ya, kalau antum ingin matang keilmuannya, manteng, rosih, belajarlah dengan orang yang rosih. Ustadznya antum ini, gurunya antum, Abdurrahman ini bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Serius, anak katakan, bukan tawadhu, bukan. Betul-betul anak katakan dari lubuk hati, anak bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Anak thalibul ilmi. Sama seperti antum. Cuman bedanya, anak lebih duluan belajarnya. Itu saja. Ana wa antum nahnu tullabul ilm. Yang membedakan ana dan antum, cuman ana lebih dulu belajar. Kita sama-sama thalibul ilmi ya akhi. Ya. Nah, kalau antum ingin dapat ilmu, belajarlah dengan para ulama, para masyayikh yang mereka luar biasa. Ya, kalau dalil itu ngelotok, tahu ngelotok, ya. Kalau muhadharah antum akan tata'ajjab. Luar biasa terpukau melihat bagaimana mereka ikhrajul adillah. Ya, mengeluarkan dalil dari lisan tadi, ayat, hadis dan yang lainnya. Jangan jadikan cita-cita itu cetek, rendah. Cuman lulus pondok pesantren, anak ustaz kalau udah lulus pondok pesantren tak khusus anak mau jadi musyrif lah. Di sana ada jadi buka lowongan musyrif. Ya nah, gaji 700 800, cetek sekali tuh. Kalau cuman gaji 700 800 jadi musyrif, di zaman kita dulu, ya, zaman anak, ya, itu diffuse, kerja ngumpulin sampah, nah, gajinya 1.500.000. Antum bisa belajar dengan masyayikh, duduk depan masyayikh, istifadah. Kerjanya waktu itu seingat anak, pagi, siang, sore, makan waktu sejam. Pakai mobil sampah itu kan sampah-sampah pinggir jalan tuh, naikkan mobil sampah. Ada orang-orang Indonesia yang kerja dulu 1.300.000 dalam sehari paling 3 jam, sisanya tuh bisa belajar. Dulu gosok-gosok WC masjid, WC Darul Hadis yang ada di Fuse itu sehari paling 1 jam. Anak pernah nyoba sehari itu 1 jam gosok-gosok. Per bulan dikasih 500.000 zaman anak dulu.
Bisa belajar. Ya. Bilang sama syekh enggak ada kerjaan, dikasih kerjaan sama syekh. Bersihkan masjid. Zaman ana dulu bersihkan masjid. Masjid Markis dipakum itu, nyedot pakai vakum, bersihkan. Itu seingat ana sebulan itu gajinya 1 juta. Makan waktu kerjanya tiap malam, makan waktu sekitar 2 jam lah, 2 jam atau 1,5. Kalau enggak 1 juta, 1,5 pokoknya. Mempakum masjid itu. Memang luas masjidnya, dipakum, sedot pakai alat debu itu. Nah, dibandingkan gaji cuma 700.000, 800.000, ya. Jadi musyrif. Belajar juga enggak. Ilmu enggak nambah. Rugi mana? Rugi. Masih enggak berduit-duit jadi musyrif. Bukan anak merendahkan enggak boleh jadi musyrif. Yang anak sayangkan seorang talibul ilmi taroka talabal ilmi, dia meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu dikarenakan cuma mengejar gaji jadi musyrif 700 atau 800.000. Itu terlalu rendah, ya. Makanya kalau belajar itu jangan diniatkan dari awal. Kalau anak selesai ingin cari kerja, Ustaz, kayaknya kalau jadi musyrif, jadi pengampu tahfidz, belum ada sejarahnya. Mudir pondok pesantren pun di Indonesia ini terkadang gajinya tidak nyampe UMR. Ya benar? Nah itu tadi, belajar. Mendingan belajar. Nah, sudah, antum para penuntut ilmu fokuskan belajar. Nyari kerja-kerja. Kemudian, wa amma shaim, adapun orang yang berpuasa, fadhahaba ba'du fuqaha'il malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila tahrimil mubalaghah lahu. Adapun orang yang berpuasa, maka sebagian fuqaha malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat akan haramnya mubalaghah. Haram menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mubalaghah itu hukumnya haram. Kenapa? Li zahiri qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan zahir sabda Rasul, illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Rasul mengatakan fabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak kecuali kalau sedang puasa. Fa ma'nahu idza kunta shaiman fala tubaligh fil istinsyak. Maknanya kalau engkau sedang puasa jangan mubalaghah dalam istinsyak. Wan nahyu yaqtadhi tahrim, yang namanya larangan mengandung konsekuensi keharaman. Wa li'annahu dzari'atun li ifsadi ibadatin, dan juga mubalaghah ketika istinsyak tersebut bisa merusak suatu ibadah, mengantarkan kepada rusaknya suatu ibadah. Wa ifsadul ibadah haram, dan merusak ibadah itu hukumnya haram. Sebab kalau mubalaghah nanti airnya kesedot masuk ke dalam, batal puasa. Nah, membatalkan puasa itu hukumnya haram. Itu menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa jumhurul ulama, sedangkan jumhur ulama yarawna anna nahya lil karahati faqat. Sedangkan jumhur ulama mereka mengatakan larangan tersebut cuman bermakna makruh. Fayukrahu lis-shaim ayyubaligh fil istinsyaq wa la yahrum alaihi. Sehingga hukumnya makruh saja bagi orang yang sedang berpuasa untuk mubalaghah dalam istinsyaq, namun tidak haram. Li'anna shaim innama nuhiya 'anil mubalaghah ihtiyatan lis-shaum. Dikarenakan orang yang berpuasa dia dilarang dari mubalaghah ketika istinsyak dalam rangka untuk kehati-hatian terhadap puasanya tadi. Jangan sampai nanti puasanya khawatir batal ketelan air tadi. Wal aslu annal ma la yadkhul ilal halqi. Hukum asal air tersebut tidak masuk kepada kerongkongan. Walau wasala ila akhiril anfi, meskipun air tersebut sampai kepada akhir pangkal hidung. La siyama idza kana al mutawaddi qa'iman. Lebih-lebih lagi kalau orang yang berwudu tadi dalam kondisi berdiri. Ya.
Wa dukhulul ma ilal halqi muhtamal faqat, sehingga masuknya air ke kerongkongan itu muhtamal. Ya, muhtamal. Bisa masuk, bisa tidak. Bisa masuk, bisa tidak. Karena muhtamal, maka tidak ada kepastian. Kaidah, sesuatu yang muhtamal tidak bisa kita jadikan hukum kepastian. Ya, suatu kaidah, sesuatu yang muhtamal itu tidak bisa dijadikan hukum kepastian. Karena ada ihtimal air tersebut ketika istinsyak tadi masuk ke kerongkongan, bisa juga tidak, bisa masuk, bisa tidak, maka ini sesuatu yang tidak pasti. Tatkala tidak pasti, maka tidak bisa dikatakan pembatal puasa, dan juga tidak bisa dikatakan haram mubalaghah ketika istinsyak. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, wa hadzal qaul huwal aqrab wallahu a'lam. Pendapat yang seperti ini atau pendapat jumhur yang menyatakan istinsyak mubalaghah ketika istinsyak pada saat puasa hukumnya makruh saja, bukan hukumnya haram. Kesimpulan, fal khulaso, kesimpulan, istinsyak hukumnya wajib, mubalaghah hukumnya sunnah. Namun bagi orang yang sedang berpuasa, menurut jumhur, mubalaghah pada saat berpuasa, ya, ketika dia istinsyak itu hukumnya makruh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.